Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di podcast kami yang episode keberapa ini ya? Saya agak lupa. Tapi ini adalah sebuah penampilan baru dari podcast Aku Aktor ya. Kalau kemarin kan kalian melihatnya dari sudut ya. Sekarang kita coba berhadapan secara langsung. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga teman-teman yang memang benar-benar ingin jadi aktor sampai sekarang masih memperjuangkan diri untuk menjadi aktor dan masih rajin untuk berlatih. Nah, anyway, em, kemarin kita sudah sempat ngebahas soal percaya diri. Dan kemarin kita juga udah sempet mention sedikit soal empat subfase yang ada dalam fase aku diri. Untuk mengingatkan kembali, itu ada fase subfase aku tahu yang kemarin sudah kita bahas ya. Subfase aku paham yang kemarin juga sudah kita bahas ya dengan cara gimana cara memahami dirimu, which is salah satu cara paling mudah adalah dengan bertanya kenapa. Dan kemudian toolsnya yang lebih rumit adalah dengan membaca buku-buku psikologi atau buku-buku yang membahas soal bagaimana manusia bekerja. Lalu kemarin minggu lalu kita sudah sempat ngebahas soal percaya diri. Kita mendefinisikan ulang maksud dari percaya diri. Bahwa maksud dari percaya diri itu bukan semata-mata berani saja. Tapi percaya diri adalah percaya pada dirimu. Percaya pada dirimu, percaya pada kamu. Kalau aku ya percaya pada aku. Oke. Dan langkah-langkahnya sudah kami jelaskan kemarin. Sekarang kita akan ngebahas subfase yang terakhir di fase aku diri. Subfase yang terakhir di fase aku diri adalah menerima diri. Kami sempat berpikir, oke, jadi kalau kita jelasin ya, kita jelasin dulu analogi sederhananya biar teman-teman bisa mengikuti nanti perbincangan ke belakangnya. Fase aku diri itu, akhir fasenya adalah fase menerima diri. Oke? Kenapa begitu? Kenapa urutannya harus tahu, paham, percaya, lalu menerima? Kenapa urutannya harus 4 itu? Jawabannya adalah sama kayak analogi begini. Analogi misalnya lu pacaran, oke, punya pacar coba ingat-ingat bagaimana prosesmu akhirnya kamu bisa menerima pacarmu. Saya hampir bisa menjelaskan prosesnya kayak gini. Pertama, kamu tahu dulu dia siapa. Ya dong. Nggak mungkin kalau soal pacaran kemudian lo seperti membeli kucing dalam karung. Nggak bisa. Kamu harus tahu dulu dia siapa. Kamu harus tahu dulu namanya siapa. Kamu harus tahu dulu sifat-sifatnya misalnya. Kamu harus tahu dulu dia penampakannya seperti apa misalnya in a way. Kamu harus tahu dulu dia apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka, visinya bagaimana, apakah cocok dengan visimu atau tidak. Atau bahkan mungkin di Gen Z yang sekarang, kamu harus tahu zodiak dia apa, dia lahir tanggal berapa, jam berapa untuk tahu moon, sun dan lain sebagainya. Teman-teman astrologi lebih paham soal itu. Kalian harus tahu dulu soal dia. Oke, setelah kalian tahu soal dia, kan kalian harus paham dulu soal dia. Oke, tahu aja kan nggak bisa nih. Oke lah, katakanlah lu sudah punya mulai ada rasa ya. Sudah mulai punya rasa sama dia. Tapi kamu baru sekedar tahu tentang dia. Kalau kamu kemudian langsung, oke, gue mau jadi pacar lu. Saya bisa jamin hasilnya adalah sakit hati yang ya mungkin kalian pernah melakukannya ya. Kebodohan-kebodohan macam itu. Nah, kalian harus tahu dulu, meskipun kalian sudah punya perasaannya, kalian kemudian harus mulai paham soal dia siapa. Kenapa dia begitu? Misalnya kamu sudah tahu soal apa perasaan yang apa kebiasaan dia dan kenapa dia punya kebiasaan macam itu. Kalian harus tahu, harus paham kenapa.
Kalian harus paham seluk-beluk soal dia. Ketika kalian sudah paham, baru kalian bisa percaya sama dia dong. Oh ya udah deh, karena gue udah tahu dia, gue udah ya sedikit paham soal dia. Gue percaya deh ketika dia ngajakin gue untuk makan bareng. Tapi baru di sekitar rumah ya, karena baru nih gue masih harus pendekatan lagi nih, gue masih harus memahami lagi lebih dalam. Tapi kalian sudah mulai membuka pintu kepercayaan. Ketika tingkat kepercayaannya meninggi, apa hal terakhir yang kalian lakukan? Ketika dia datang terus kemudian dia nembak, kamu mau nggak jadi pacarku? Kamu pasti akan menerimanya kan? Ketika kamu sudah tahu, paham, kamu sudah punya membuka sedikit pintu kepercayaan, memberikan kepercayaan, baru kemudian kamu menerima ajakannya. Stepnya begitu. Hal yang sama terjadi pada diri. Yang dimaksud dengan menerima diri buat kami adalah proses di mana kamu sudah tahu tentang dirimu, kamu sudah paham tentang dirimu, lalu kamu sudah percaya pada dirimu. Baru setelah itu kamu bisa menerima dirimu. Menerima diri artinya apa? Menerimakan apapun keadaanmu, ya kamu terima saja. Kalau keadaanmu itu buruk, maka kamu menerimanya, menerima dulu keadaan itu, atau ya menerima dulu keadaan itu. Kalau dalam bahasa Inggris acknowledge, beda ya, acknowledge sama accepting. Tapi lu acknowledge dulu. Lu tahu dulu, lu menerima dulu bahwa oh ada itu di situ, ada hal buruk itu di situ pada diriku. Baru setelah itu kamu bisa memperbaikinya. Tapi step pertamanya kan kamu harus menerima dulu, menerima bahwa kamu punya itu. Sama kayak orang sakit, kalau dia nggak terima bahwa dirinya sakit, dia nggak akan mau ke dokter. Dia akan enggak ini bentar doang kayaknya. Ini kayaknya cuma meriang doang, atau cuman ini kayaknya kecapean doang gitu. Sementara misalnya di dalam virus-virus sudah menyebar. Seandainya dia menerima bahwa oh gue begitu, maka dia tahu oh karena gue begitu, dan gue tahu dan gue paham bahwa aku tidak punya kemampuan kedokteran untuk menyembuhkan diriku, maka dia akan datang ke dokter. Oke. Ini melanjutkan soal apa yang sedikit kita bahas kemarin soal acting sebagai sesuatu yang punya sense of therapeutic. Meskipun bukan terapi, atau menurut saya juga bisa dijadikan sebuah terapi. Toh ada bukunya psikodrama. Bukankah itu prinsip dasar keaktoran dipakai untuk terapi. Tapi di luar itu, ketika teman-teman memahami bahwa melewati fase tahu, paham, percaya, dan menerima, teman-teman akan sadar bahwa ketika teman-teman punya kondisi tertentu, ketika teman-teman sedang melakukan satu karakter tertentu gitu, atau mencari satu karakter tertentu, lalu kemudian teman-teman sadar teman-teman punya satu luka tertentu, oke, dan teman-teman menerima lukanya, oke, menerimanya bukan ya udahlah nggak apa-apa gitu, itu bukan menerima namanya. Menerima tuh kamu sadar bahwa oke, luka aku begitu, tapi kamu kan dibangun dengan pengetahuan dan pemahaman dulu. Kamu tahu kamu tuh seharusnya seperti apa. Kamu paham kamu seharusnya seperti apa. Kamu percaya pada dirimu. Ketika ada pengetahuan itu dan oh ini kan agak off nih. So I have to fix that. Kamu tanya sama dirimu sendiri. Can I fix that by myself? Oh, bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kamu juga harus menerima bahwa kamu tidak mampu. Jika kamu tidak mampu, maka segeralah cari pertolongan. Jadi buat kami, fase menerima adalah fase yang penting sekali untuk aku diri, untuk self-nya. Teman-teman, ketika teman-teman mau belajar soal self, teman-teman mau tidak mau harus lebih dalam mempelajari soal self itu. Kenapa? Kalau mempelajari self setengah-setengah, teman-teman, kalian akan jadi self-centered. Kalian akan jadi egois.
Jadi pelajari diri jauh lebih dalam lagi, biar kalian nggak berhenti di situ. Oke, nanti akan kita kasih tahu apa caranya, apa saja yang bisa dilakukan. Kita balik lagi ke menerima diri. Di fase menerima ini, itu tadi yang sudah kami jelaskan. Nah, itu dalam ruang aku diri. Tapi apakah menerima bisa digunakan dalam ruang aku peran? Beberapa bulan yang lalu, saya bilang ke murid saya bahwa nggak bisa. Dalam proses keaktoran hanya berhenti sampai aku percaya saja, karena kamu cukup percaya sama apa yang kamu lakukan. Ternyata setelah saya mencari lagi, saya menemukan bahwa bisa dan harus. Prinsip menerima juga harus dilakukan dalam ruang permainan, dalam ruang karakter. Bagaimana caranya? Cara paling mudah adalah, prinsipnya adalah kalau karakternya jahat, ya terima saja kalau karaktermu jahat. Jangan kamu, aku nggak terima karakter ini. Kenapa sih dia sejahat itu? Kamu ada denial sama karakter itu. Jangan. Kan kamu harus memainkan karakter itu. Dan karakternya jahat, ya kamu terima karakter itu sebagai karakter jahat. Kamu secara personal harus menerima itu. Kenapa? Karena ya logikanya teman-teman, kalau aktor adalah penyampai pesan, maka bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan kalau kamu tidak mau menerima dulu pesannya? Kamu harus mau menerima dulu pesannya dong. Ya dong, logika sederhana begitu. Jadi menerima itu bisa dipakai juga dalam keaktoran. Contohnya kayak gitu. Misalnya contoh yang lain untuk menerima karakter. Karaktermu di naskah digambarkan satu layer doang. Misalnya, kamu udah nyari segala macam terus kok satu layer doang ya karakter ini ya. Kenapa karakter ini kayak gitu aja gitu, ketika kalian baca naskah dan kalian berusaha mencari kompleksitasnya, nganalisis segala macam, ternyata kok cuma satu layer aja ya. Ya udah, terima aja. Karena mungkin ini yang harus kalian ingat. Naskah atau skrip atau skenario hanyalah potongan kehidupan dari karakter yang kalian mainkan. Jadi bisa jadi dalam potongan kehidupan yang itu dia memang satu layer. Dan kalian cukup menerimanya saja. Oke? Diterima aja udah, titik. Nerima tuh kayak ya namanya dikasih ya. Kalau dikasih terus kalian macam-macam gerakannya, ya kalian sedang tidak menerima. Menerima tuh cuman makasih. Selesai. Menerima tuh nggak ada ekspektasi apapun, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada persyaratan apapun, bahkan menerima ya sudah, kalian cuman menerima saja gitu. Itu salah satu contohnya di karakter. Terus apa misalnya contoh yang lain lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar kalau teman-teman punya contoh yang lain. Tapi menerima dalam ruang karakter artinya, itu kenapa dalam ruang analisis yang kami kembangkan, dalam teori analisis yang kami kembangkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang aktor ketika membaca naskah adalah membaca saja. Nggak perlu berusaha untuk ngubah dialognya, nggak perlu berusaha untuk memainkan emosinya, padahal itu adalah baru pertama kali kamu membacanya. Nggak perlu melakukan itu. You just have to read it dan ambil semua data yang tertulis saja. Yang tersurat saja, bukan yang tersirat. Itu kan bagian dari menerima. Dalam proses pencarian karakter, itu bagian dari menerima. Dalam proses bermain sebagai karakter, salah satu contoh yang lain lagi ya misalnya, kan gini, teman-teman harus sadar bahwa dalam proses penciptaan karakter, seharusnya yang dilakukan, kalau karaktermu usianya 20 tahun, maka kamu butuh waktu 20 tahun, 9 bulan, 10 hari untuk menciptakan karakter ini. Pertanyaannya,
Ada nggak produksi yang bisa ngasih waktu sepanjang itu? Atau bersediakah kamu selama 20 tahun, 9 bulan, 10 hari mempersiapkan karakter ini? Persoalannya kalau udah selesai persiapannya, kamu sudah berumur 40 tahun, lookmu udah berbeda, so it's impossible. Oke, maka apa yang bisa dilakukan? Kita memberikan spare waktu untuk menciptakan karakter. Ketika sudah harus bermain, tutup proses penciptaan karakter, gunakan semua pengetahuan yang kamu tahu, termasuk percaya pada semua ketidaktahuan yang nanti akan terjadi. Be here, be now, di sini dan sekarang. Di sini dan sekarang tidak ada pengetahuannya. Karena di sini dan sekarang hanya terjadi saat ini. Pengetahuannya hanya muncul di detik itu saja. Dalam bahasa yang lebih sederhana, it's kinda like instinct, intuition, guts. Dan dalam bermain karakter, hal itu sering sekali muncul. Dan justru disitulah berlian-berlian tersembunyinya. Oke. Kalau itu muncul, tapi kalian tidak menerimanya, terlewat flow-nya. Ada namanya flow state. Kelewatan tuh flow-nya. Pasti. Kenapa? Karena itu tuh cuman satu momen aja gitu, gengs. Dan kalian di detik itu terjadi, kalian harus langsung percaya dan harus menerimanya. Right away, langsung. Nggak perlu, kalau kalian, itu kenapa kemarin waktu kita ngebahas soal, kita ngebahas soal percaya, kan nggak boleh nanya. Di momen tiba-tiba gems itu ada, berlian itu muncul dalam flow ketika kalian sedang bermain, terus tiba-tiba lu mempertanyakan, dia kayak ngalir gitu, terus tiba-tiba lu pertanyakan, terlewat. Ketika dia sudah terlewat, yang lain akan terlewat, hilang timingnya, hilang. Oke. Jadi harus dipercaya dan harus diterima. Ya udah, kalau memang itu ya udah itu aja. Itu kenapa kami selalu bilang bahwa dalam proses pencarian karakter, dalam proses menciptakan karaktermu, prinsip menerima semua datanya itu sangat penting. Apalagi dalam proses bermain, prinsip menerima apapun yang sedang terjadi itu sangat penting. Kalau kamu menganalisis semuanya sebelum kamu menerimanya, kamu terlewat flow state-nya. Kamu terlewat magisnya, kelewatan. Itu kenapa, coba deh teman-teman baca buku-bukunya Stanislavski atau baca buku keaktoran apapun lah. Pada dasarnya prinsipnya tuh mereka hanya berusaha untuk mengejar gimana caranya biar lu bisa here and now. Itu yang berusaha dikejar, itu doang. Dari semua metode yang sangat kaya itu, mereka hanya berusaha untuk mengejar itu. Di sini dan sekarang. Itu kenapa kami bilang kalau metode keaktoran akan selalu dekat sama terapi-terapi atau bahkan mungkin spiritual, karena ya itu juga yang dikejar. Seseorang berusaha bisa jadi tenang karena dia fokus pada apa yang sedang terjadi. Gitu kawanku. Paham ya? Jadi dalam dalam fase aku diri, ketika kami kemudian dulu saya juga bilang bahwa kayaknya nggak usah lah menerima tuh biar itu jadi proses personal. Ternyata tidak, men. Menerima tetap kita butuhkan untuk masuk dalam proses penciptaan dan memainkan karakter. Kenapa? Ya karena yang saya bilang tadi. Oke. Dan menerima dan juga percaya tanpa tanda tanya. Salah satu tips besarnya adalah relax. Sebelum kita ngebahas itu, kita ngomongin soal latihannya ya. Kalau latihan menerima itu ya latihan sehari-hari aja lah. Kalau tiba-tiba teman-teman dapat musibah ya alhamdulillah diterima musibah.
dapat rezeki banyak sedikit ya diterima rezeki banyak sedikitnya. Apapun itu, coba untuk diterima saja. Dan iya, untuk bisa menerima teman-teman harus relax. And what is relax? Kita akan bahas di video selanjutnya. Sudah 20 menit, jangan lama-lama karena ngebahas ini teman-teman butuh waktu untuk mencernanya lagi. Dan kalau teman-teman bingung soal, oke, gue udah paham secara teoritis, what should I do? Kami sarankan untuk ikut latihan Aku Aktor rutin. Karena Aku Aktor belum buka kelas panjang. Kecuali kita sudah buka kelas panjang, teman-teman bisa ikut yang kelas panjang, program panjang atau program intensif. Tapi kalau tidak, ada kelas rutin, kadang-kadang Sabtu, kadang-kadang Minggu, teman-teman pantengin aja di Instagramnya Aku Aktor. Di sana ada informasinya. Nah, di sana teman-teman bisa, kan di video ini aku cuma bisa ngejelasin ya bagaimana teorinya, bagaimana menerima diri, bagaimana percaya diri, bagaimana tahu dan bagaimana paham misalnya. Nanti pas di latihan akan kita kasih toolsnya, praktek untuk menuju itu bagaimana. Oke? Itu dulu untuk kali ini. Terima kasih dan seperti biasa, saya Ben Bening, Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joker dengan poster yang baru, dan the one and only Daniel Day-Lewis menunggu kalian di Oscar. Terima kasih, sampai ketemu di video podcast Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.